Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Agak masuk ke topik utama nih teman-teman. Namun sebelum benar-benar masuk ke materi inti, menurut Bapak sendiri mungkin bisa dijelaskan arti dari investasi itu sendiri Pak, terutama bagi para kita kaum Gen Z nih yang mau nyemplung nih Pak. Betul, yang mau nyemplung ke dunia investasi itu sendiri Pak. Tadi waktu kuliah kan sudah disampaikan kan ya, jadi investasi itu antitesanya konsumerisme. Kalau konsumtif itu kita punya aset, kita punya uang, kita manfaatkan sekarang, kita nikmati sekarang, tapi habis itu nilainya hilang atau berkurang. Betul. Yes. Nah, kalau investasi itu kita lakukan sekarang dengan tujuan ke depan akan memberikan nilai tambah dan memberikan juga manfaat yang dalam bentuk sesuatu yang untuk tujuan atau target dari investasi itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita mau investasi kan kita yang paling pertama adalah kita tetapkan dulu tujuan kita berinvestasi apa. Jangan investasi tanpa tujuan. Nanti kalau investasi tanpa tujuan yang terjadi adalah kita tidak disiplin. Ya, kita tidak punya komitmen diri sendiri terhadap investasi yang sudah kita canangkan. Kita tentukan dulu ini buat misalnya jalan-jalan ke Korea. Ke Korea nilainya sekian puluh juta. Berarti kalau kita mau jalan 2 tahun lagi, berarti dari sekarang setiap bulan saya mesti invest, kayak mesti nabung berapa. Dan kalau misalnya ternyata belum cukup, berarti strateginya kita rubah, harus investasi di instrumen yang memberi imbal hasil yang lebih besar. Returnnya gede ya Pak ya? Iya, yang returnnya besar, tapi tentu dengan risiko yang masih terukur. Nah, jadi itu kenapa kita perlu investasi, karena setiap orang sebetulnya punya tujuan hidup, punya tujuan investasi, cuman tidak pernah diseriusin, tidak pernah diyakinkan kepada diri sendiri. Iya, kan misalnya mau nikah kan, untuk nikah supaya nilai ratingnya tinggi di mertua kan kita mesti minimal udah punya mobil, aset apa gitu. atau udah punya rumah. Asetnya bener. Iya, kalau nggak ada nanti modalnya susah apa nih? Modal Iya, mau diseriusin dong, modal asetnya mana? Itu dia kan. Jadi pentingnya investasi itu supaya tujuan-tujuan kita tercapai. Nanti harus memupuk investasi sejak dini seperti itu nih Pak. Mencanangkan minimal dan menupuk ya kalau kita sudah punya kemampuan. Nah, kalau mahasiswa itu kan memang tentu terbatas ya. Betul. Sumber daya yang bisa disisihkan untuk investasi, tapi minimal itu susun dulu dari sekarang tujuan investasinya apa, strategi investasinya gimana. Nah, terus kemudian ketika kemudian sudah kerja, nah dari hasil gaji yang diperoleh ketika kita kerja itu langsung kita jalankan sesuai dengan strategi yang udah kita canangkan. Betul, sudah target sejak awal berarti. Itu yang paling penting. Oke. Wah, jadi target. Nah, kan karena PNM ini sendiri ya Pak. Kan tadi saya juga sempat ikut ya, kuliah yang tadi di atas. Sampai dipromosikan si jagonya aplikasinya Pak kan. Jadi kan kita di sini agak sedikit ingin memperkenalkan sedikit tentang PNM. Penanaman modal madani. Permodalan nasional madani. Yes, dan produk-produknya yang khususnya aplikasi Si Jago ya Pak. Jadi kan Si Jago itu merupakan aplikasi penjualan retail reksadana online yang dibuat dan dikelola oleh PT PNM. Investment Management yang memfasilitasinya apa saja, ada pembelian, penjualan, dan pengalihan reksadana secara online. Nanti bisa dibilang real time seperti ini Pak. Yes. Ya mungkin Bapak bisa kayak dijelaskan apa yang membedakan Si Jago dengan produk investasi yang lain, baik dari segi aplikasinya dan juga produk instrumen di dalam. Oke. Pertama kita pisahkan dulu antara Si Jago dengan produk yang ditawarkan di Si Jago. Ya, kalau Si Jago itu adalah aplikasi. Ya, jadi itu aplikasi untuk memudahkan investor untuk membeli atau menjual reksadana secara online. Ya. Kenapa tadi kalau pertanyaannya apa bedanya dengan aplikasi yang lain?
memang terus terang kita bilang tidak ada bedanya. Ya, jadi semua aplikasi sekarang menawarkan layanan yang sama. Iya, Barangkali yang kita bisa tawarkan atau kita bisa katakan lebih unggul dibanding yang lain, pertama adalah kita menghilangkan biaya transaksi. Oh, berarti nol fee Iya. ya Pak, nol Fee, chance. zero Ya. fee. Nggak ada dengan chance sama benefit. sekali, Iya. teman-teman. Jadi tidak ada biaya transaksi. Terus kemudian yang kedua, saat ini memang kita baru bisa untuk platform Android. Tapi kita lagi kembangkan juga untuk platform iOS-nya supaya pengguna iPhone pun bisa install aplikasi ini di gadgetnya. Ya, jadi itu mudah-mudahan akhir tahun ini paling lambat mungkin awal tahun depan ya bulan Januari itu sudah bisa di download Bisa akses di App Store-nya. Mudah akses. Ya harapannya kan kalau katanya kalau Gen Z itu justru malah pengguna iPhone bukan pengguna Android. Malahan nggak cuma iPhone Pak, jadi itu kadang dua, satu Android, satu iPhone. Ya, kalau tanya generasi saya semua rata-rata Android. Itu jadi itu untuk yang sisi aplikasi si Jagonya. Nah kalau sisi produknya tentu itu yang menjadi fitur utamanya. Jadi bahwa yang ditawarkan di si Jago itu adalah memang benar produk yang dikelola oleh PNMIM. Kalau aplikasi lain kayak misalnya tadi disebut ada bibit, ada tanam duit, itu kan yang ditawarkan semua, itu kan supermarket kan, itu e-marketplace. Jadi yang ditawarkan adalah produk dari banyak MI. Nah kalau si Jago ini benar-benar hanya yang dikelola oleh PNMIM. Ini kita, maksudnya komitmen kita adalah produk-produk yang ditawarkan di si Jago itu adalah produk yang memang kita kelola dengan baik gitu. Kita memaksimalkan sumber daya yang ada di PNMIM untuk memastikan bahwa produk itu sesuai dengan harapan, dengan ekspektasi si investor. Tadi selain benefitnya apa tuh? Free of charge, No biaya, fee. no fee, Iya. zero fee khusus aplikasi PNM. Nah, Si si Jago, Jago ini betul. juga mudah dicairkan apa? Mudah dicairkan. Iya, itu fitur sebenarnya kalau mudah dicarikan itu fitur di reksadananya. Reksadananya. Ya. Nah, tapi kan kalau aplikasi dibandingkan dengan yang tanpa aplikasi kan mau kapan aja. Iya. Mau malam-malam keinget mau beli bisa langsung Langsung input. beli, langsung Nanti efektifnya besok setelah jam 9. Atau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak gitu supaya segera cair ya malam itu langsung dijual reksadananya. Jadi begitu udah waktunya T+1 rekening uang itu udah ada di rekening investor lagi. Jadi ya langsung aja kalau ada urgent. Nah. Iya. Apalagi untuk si Jago ini juga apa ya? Terjaga ya Pak keamanannya dan diawasi oleh OJK. Iya, sebenarnya memang sekarang ketentuan yang baru dari OJK kita tidak boleh lagi menonjolkan itu bahwa kita MI ya yang harus kita jual, yang harus kita andalkan adalah kompetensi kapasitas si MI-nya. Ya, jadi sekarang udah ada ketentuan, udah tidak lagi boleh memasukkan kata-kata diawasi oleh OJK. Tetap kita diawasi oleh OJK, tapi itu tidak boleh menjadi marketing gimmick. Jadi benar-benar kita harus menjual ya diri kita sendiri, jangan bawa backing-backing lagi gitu. Iya. Dan kami percaya diri bahwa PNMIM itu punya track record yang sangat bagus, punya produk juga yang track recordnya bagus untuk bisa nanti menjadi pilihan dari investor. Jadi sudah ada kemauan dari sendiri perusahaannya. Iya, Pak. kami mau pede deh, pede abis. Ya, Pede. udah Backing-backingnya juga bisa. Nggak perlu, Iya. nggak perlu. Udah expert dah. Iya. Namanya dah. Nah, sebagai investasi pemula, saya kan sebagai mahasiswa yang masih ngawang-ngawang lah Pak investasi itu apa kan ya Iya. Pak. Kan berarti saya masih mau mulai belajar nih Pak tentang investasi. Jadi tuh saya pengen tahu instrumen investasi apa aja yang paling cocok untuk pemula Pak? Misalnya dari sisi keamanan, potensi keuntungan, dan kemudian aksesnya. Oke. Ini kita bicara untuk ini ya investor yang baru pertama kali kenal reksadana khususnya Oh ya. ya, boleh sebut merek loh Pak. Misalnya apa kira-kira Bapak ada rekomendasi apa aja misalnya dari reksadana apa, obligasi Iya, apa. oke. Obligasi emas, Tapi ini merek punya kita sendiri iya, ya. iya, Oke. Karena dari kita juga perlu pertimbangan-pertimbangan Iya. penting seperti itu Pak. Nah, jadi saya fokus langsung ke instrumen reksadana. Ya. Ya. Nah, reksadana untuk pemula memang supaya tidak kemudian nanti istilahnya kapok gitu ya. Ya.
itu memang kita selalu tawarkan reksadana pasar uang. Pasar uang. Pasar Ya. uang. Nah, walaupun pasar uang tapi returnnya relatif baik. Jadi yang sekarang kita kelola rata-rata reksadana pasar uang itu net returnnya kepada investor sekitar 5%. Ya tadi itu bahkan Pak Suryadi pada saat kuliah praktisi menyampaikan sekarang 5,2%. Naik gitu ya. Itu kan saya bilang itu jauh lebih tinggi daripada kalau kalian taruh uang kalian di deposito, apalagi tabungan. Tabungan, Iya kan? termasuk inflasi berarti. Wah. Iya. Nah sekarang inflasi kan kemarin pemerintah umumkan berapa? Hanya 2,6 atau 2,5 kan dibanding inflasi, malah itu di atas inflasi. Jadi artinya nilai uang kita meningkat 5,2% dikurang 2,6 masih naik 2,6%. Benar-benar terjaga. Udah memperhitungkan inflasi. Jadi istilahnya nilai kita lebih besar, nilai uang kita lebih besar daripada tahun sebelumnya. Profit terus ini. Nah, Atau yang kedua, ini lagi-lagi untuk yang investor pemula, ada lagi yang reksadana yang juga relatif aman dalam arti returnnya tidak terlalu fluktuatif, itu yang namanya reksadana pendapatan tetap Optima bulanan. Saya sebut merek nih ya, Optima bulanan. Di PNM Jago ada itu Optima bulanan. Kenapa saya bilang itu menarik? Karena hampir mirip dengan deposito. Jadi kalau di saat kuliah saya sampaikan bahwa reksadana itu sebetulnya nilai atau returnnya itu dari peningkatan NAB. Ya. Jadi nilai investasi kita dari 1 juta naik jadi 1.050.000, naik jadi 1.100.000, tapi secara cash kita nggak dapat. Itu cuman di buku dicatat bahwa nilai investasi kita meningkat. Nah, tapi kalau yang ini produk yang Optima bulanan, si imbal hasilnya itu dibagikan setiap bulan. Jadi seperti deposito. Jadi kalau kalian taruh 1 juta gitu kan, terus ternyata imbal hasilnya 1 bulan ternyata 5,2% gitu kan, disetahunkan ya. Nah itu nilainya itu dikembalikan. Jadi untuk nilai tertentu, misalnya kalau investasi kalau nggak salah 100 juta, investasi 100 juta tuh dividennya tuh dibagikan tunai. Tapi kalau di bawah itu dividennya dibagikan dalam bentuk unit penyetaan. Jadi unit penyetaannya nambah, yang tadi kita punya 1.000 jadi 1.002, jadi 1.004 gitu. Sangat-sangat menarik nampaknya ya teman-teman semua. Ya, jadi saya sebut merek ya. Yang kedua Sebut itu apa? PNM Optima bulanan. Optima bulanan. Ya itu memang kita desain khusus buat mereka yang butuh cash flow, yang butuh cash flow bulanan. Jadi tidak hanya sekedar melihat di catatannya asetnya naik, tapi tidak ada uang. Kalau ini ada uang yang dikembalikan ke mereka. Jadi terbilang resikonya menengah, Pak. Middle. Menengah tapi sebetulnya lebih cocok untuk pemula. Ada menengah yang tidak begitu cocok, yang tidak membagikan dividen. Nah, Yes. Oh, boleh nih. Aku Boleh, kalau menarik mulai banget, teman-teman. nyipung ini ke dunia investasi, wah bisa nih, langsung udah download si Jago, open akun langsung Langsung Optima gas kan. Iya, dan di si Jago pun ada fitur yang kita bisa simulasi. Jadi kita punya target berapa gitu ya. Terus nanti kita input di situ target, misalnya mau umroh biayanya 50 juta 5 tahun lagi. Terus dia dihitungkan berapa yang mesti diinvestasikan setiap bulannya di produk apa. Nah, ini. udah kita ada rencana, sudah dapat rekomendasi. Iya. Nah. Itu nggak usah investasi dulu, itu bisa dipakai. langsung pakai. Fitur yang ada di si Jago. Tinggal di input aja terus langsung keluar. Jadi Udah kita tahu. rencana ya, Pak? Iya. Nggak melenceng, udah ada Iya. rencananya Udah di targetnya. situ. Iya. Nah, bisa nih Pak Simulasi ya, ya, coba nih investasi Pak. Iya. gitu ya, Pak? Simulasi. Iya. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, apalagi informasi di mana-mana tuh semakin mudah diakses gitu Iya. Pak. Media Jadi tuh sosial. orang-orang tuh mudah untuk mengakses segala informasi yang tersedia gitu Pak. Bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan serta apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat, terutama bagi kaula-kaula muda ini Pak, seperti para mahasiswa dan juga remaja-remaja yang lain, supaya tidak mudah tertipu dan juga terjebak oleh investasi bodong atau kayak yang sedang marak-marak sekarang kayak titip dana kayak gitu, ataupun kayak pinjol kayak gitu Pinjol. Pak. Iya. Apalagi FOMO Pak. Yang apalagi Nah, iya Pak, ikut-ikutan. FOMO. Yang Iya. ikut-ikutan loh Pak. Kan Iya. kita FOMO tuh tahu masih berbahaya itu Wah. Pak. Sekali lagi itu kan
yang paling penting sebetulnya adalah kita tahu karakteristik kita. Ya. Kita punya uang itu uang yang istilahnya boleh hilang-hilangan, atau uang yang untuk masa depan kita, gitu kan, atau bahkan uang yang untuk hidup kita sehari-hari. Betul. Ya. Nah, yang pertama kunci yang jelas adalah jangan percaya kepada pihak yang menawarkan imbal hasil yang berlebihan. Tuh teman-teman dicatat. Ya. Dengerin. Ya. Nggak ada yang namanya investasi bisa memberikan imbal hasil 5% per bulan, itu udah coret aja. Nggak mungkin itu ya, ada investasi yang memberikan imbal hasil seperti itu. Terus yang kedua, sekarang semua badan pemerintah, regulator memberikan layanan kepada customer service. Ada hotline-nya, ada emailnya, cek ke situ. Si provider yang menawarkan investasi dengan imbal hasil yang menggiurkan itu ada nggak tercatat di situ. Ya. Banyak-banyak tuh pengen kemakan Iya, Pak. kayak ada omongan misalnya kita kalau investasi tuh harus modal harus gede, Pak. Iya, Pak. Terus kalau Iya. mau untung gede harus berani ngambil resiko yang tinggi dengan Iya, harapan Pak. dapat balik modal juga tinggi. Iya, di sisi lain juga Iya. money managementnya belum Iya. terlalu baik gitu, Pak. Jatuhnya kan ceroboh ya, Pak. Iya. Nah, seperti itu. Ya, pokoknya prinsipnya yang namanya investasi harus logis. Nggak ada investasi yang tidak realistis. Ya. Itulah gunanya regulator membuat program literasi, program edukasi, program sosialisasi. Kami juga sama, kami membantu regulator melakukan program literasi, edukasi, sama seperti yang kita lakukan hari ini gitu ini kepada teman-teman di mahasiswa di Unsur. Kita sampaikan bahwa investasi itu harusnya yang benar seperti yang tadi disampaikan. Gitu, Jadi teman-teman. jangan salah-salah ya. Betul. Udah dikasih edukasi. Dan juga tips ini teman-teman. Betul banget. Ya, mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Terkait tren yang sedang marak ini, Pak. Tren yang sedang marak ini kemarin-kemarin tuh sempat, ya mungkin sampai saat ini juga masih berasa ya, Pak, di mana indeks harga saham gabungan kita tuh melemah gitu, Pak. Ya, Itu tuh IHSG adakah full. pengaruhnya terhadap reksadana dan juga obligasi, terutama yang dikelola oleh PNM itu sendiri, Pak? Dan tanggapannya dari Bapak itu gimana, dan bagaimana cara biar kita semua itu tidak terkena panic selling, apalagi FOMO-FOMOan gitu, Pak? Anjlok Pak. Iya. Oke. Nah, Yang namanya investasi di pasar modal itu tidak imun terhadap kondisi makroekonomi, terhadap kondisi global, terhadap kondisi geopolitik. Sedikit atau banyak pasti selalu berkaitan, pasti selalu ada pengaruhnya. Ya, kemarin indeks harga saham jatuh, rupiah melemah lumayan signifikan, harga SBN juga anjlok gitu kan. Itu memang sedikit banyak pasti ada hubungannya dengan peta politik di luar negeri. Karena kita ini udah hidup di dunia yang memang sudah saling terhubung. Iya, Saat kejadian di satu negara pasti ada dampaknya kepada negara kita. Nah, kemarin kebetulan banyak kejadian yang saling berurutan, saling terjadi secara hampir bersamaan, antara perang di Ukraina Rusia, perang di Israel Jalur Gaza, kemudian pemilihan presiden di Amerika. Itu negara superpower, mau tidak mau sedikit banyak itu berpengaruh. Nah, memang kejadiannya sepertinya investor-investor yang selama ini berinvestasi di Indonesia itu nyaman dengan terpilihnya Donald Trump. Sehingga terjadilah yang namanya capital outflow. Uang-uang yang selama ini diinvestasikan di saham di Indonesia itu dilarikan ke Amerika karena mereka merasa optimis bahwa dengan kepresidenan yang akan datang di bawah Donald Trump, ekonomi Amerika akan semakin baik, sehingga mereka harus dari sekarang menginvestasikan dananya di Amerika. Nah, yang namanya kalau yang namanya orang jual lebih banyak daripada orang beli, otomatis harga pasti turun, ya kan? Karena tiba-tiba supply lebih rendah daripada supply lebih tinggi. Ya, jadi sehingga
orang mau jual tapi yang belinya nggak ada, karena yang belinya pindah ke sana, ke Amerika, pada pergi semua, asing semua Asing keluar. Nah, tapi apakah kemudian itu harus membuat kita panik? Tadi istilahnya panic buying. Kalau menurut saya nggak usah, ya namanya siklus itu selalu berulang. Ya, ini IHSG turun, tapi suatu saat akan balik, karena nggak mungkin indeks itu akan turun terus, itu akan cenderung turun terus ya. akan misalnya flat terus. Suatu saat dia akan membaik. Karena apa? Karena kinerja perusahaan yang listing di bursa kan kinerjanya membaik. Betul. Iya kan, IHSG mungkin nggak ada hubungannya sama kinerja perusahaan. Bisa aja IHSG anjlok, tapi perusahaan kan tetap meningkat. Iya. Perusahaan consumer goods jualannya juga makin banyak sekarang, ya kan. Orang udah mulai meningkat lagi kebutuhannya, apalagi pemerintah bikin program makan bergizi gratis. Itu kan mengenerate pergerakan ekonomi di luar sana, di daerah gitu kan, di Indonesia. Nah, ketika ekonomi bergerak dan harapannya roda ekonomi semakin meningkat, perusahaan-perusahaan yang menawarkan atau yang mendaftarkan sahamnya di bursa itu otomatis kan akan meningkat juga pendapatannya, meningkat laba bersihnya, dan otomatis nanti harga sahamnya pun akan dinilai lebih tinggi. Nah, nanti akan balik lagi, memang mungkin tidak seperti yang kemarin ketika porsi saham asing, investor asing tinggi mungkin. Tapi kan namanya investor domestik kan bisa terus tumbuh. Betul. Apalagi kalau misalnya generasi kalian mulai berinvestasi di reksadana. Uang dari reksadana ditanamkan lagi di bursa, sehingga bursanya nanti indeksnya naik lagi. Karena daripada ditabung karena inflasi, mending di reksadana. Iya, karena memang investasi di reksadana, khususnya reksadana saham, itu bukan untuk short term, itu adalah investasi yang sifatnya long term. Bisa. Jadi harus mengevaluasi situasi ya Pak. Iya. Yang kan Pak impactnya juga beda-beda. Iya. Saling berhubungan, jadi harus mengevaluasi, tenang aja dulu, jangan panik-panik. Betul. Akan ada saatnya nanti naik kembali. Betul. Nah, Pak udah nggak kerasa, udah last question sih Iya. Pak. Iya nih, Pak. Aduh, nggak kerasa banget ya Pak. Jadi menurut Bapak nih ya, untuk last question ini, bagaimana kontribusi yang bisa diberikan oleh kalangan muda, terutama kita mahasiswa Gen Z, untuk pasar modal di Indonesia? Betul sekali, Pak. Kira-kira ada nggak ya langkah-langkah yang diperlukan agar kita itu lebih mengenal produk pasar modal, semakin tergejut gitu, terdorong untuk terjun ke dunia investasi? Mulai untuk berinovasi, untuk investasi gitu. Oke. Pertama kan pasti kalian suatu saat akan berkeluarga. Nah, ya. Betul sekali. Suatu saat pasti punya cita-cita untuk beli rumah. Mungkin cita-cita jalan-jalan ke luar negeri. Mau banget Pak. Mau sepeda aja Iya, nggak sih? sepeda aja kita ke Korea nanti. Itu dicamkan baik-baik ya. Terus kemudian dari situ, karena kalian tahu ke depan kalian butuh, kalian mulailah membuat strategi investasi. Berapa yang harus disisihkan dari uang saku kuliah kalian, berapa yang harus disisihkan dari nanti misalnya kalian sudah kerja, tabungan dari kerja itu sisihkan buat investasi. Nah, memang secara kontribusi mungkin tidak langsung ya, investasi dari Gen Z itu tidak otomatis serta-merta menggerakkan ekonomi. Tapi kalau semakin banyak dari dana-dana yang dimiliki oleh Gen Z atau masyarakat umum itu ditempatkan di instrumen investasi, mau saham, mau obligasi, mau yang lainnya, itu nanti suatu saat kemudian akan kembali ke masyarakat, kembali ke sektorial. Contoh misalnya kalian beli obligasi yang diterbitkan oleh BUMN Hutama Karya atau Waskita Karya. Itu kan dana dari penerbitan obligasi itu oleh si Hutama Karya dipakai untuk membangun infrastruktur, untuk bangun jalan tol, untuk bangun bendungan, bangun bandara. Nah, kemudian dari situ ekonomi kan bisa bergerak dengan dibukanya jalan tol baru, terus pergerakan barang-barang komoditas menjadi lebih lancar dari daerah ke pusat, dari Sumatera ke Jawa, dari Sulawesi ke Jawa gitu kan. Begitu pula bandara, dengan dibangun bandara-bandara baru, maka
muncul destinasi-destinasi wisata baru yang kemudian itu nanti akan menumbuhkan sentra-sentra pertumbuhan baru di daerah. Nah itu nanti kemudian kan ke sektor ekonomi nasionalnya pun akan berdampak positif, meningkatkan lagi ekonomi, pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun sedikit, walaupun ini, tapi kalau banyak itu otomatis tentu akan berpengaruh kepada perekonomian Indonesia. Jadi menetapkan goal, kita harus punya motivasi untuk membangun masa depan lebih baik dengan Iya, investasi. jadi istilahnya seolah-olah nih, misalnya ini investasi buat diri sendiri atau tujuan untuk diri sendiri, tapi sebetulnya secara tidak langsung kemudian nanti dampaknya kepada masyarakat, dampaknya kepada negara. Tuh, nah jadi kan Sekali dayung 2 pulau terlalu. 20-30 terlampau. Bisa. Nah, jadi gimana kita nggak mau mendorong untuk join ke dunia investasi? Iya. Pak? Betul sekali, teman-teman. Kalau bisa benefitnya ke banyak orang, ke banyak faktor, Bukan banyak hanya kita goal. sendiri. Yes, betul lah. Sudah tidak terasa loh Pak, sudah di tengah podcast. Saya juga udah ditunggu kereta nih. Oh iya. Dari kereta ya. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Iya. Perbincangan kita hari ini banyak sekali insight berharga dari Pak Ade yang pastinya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terutama untuk memulai langkah cerdas di dunia investasi. Amin. Ya mungkin dari Bapak sebelum closing statement atau ada closing statement untuk kita untuk para mahasiswa untuk bisa memulai ke dunia investasi itu sendiri Pak. Cuman satu aja, pokoknya jangan ragu-ragu berinvestasi. Lakukan mulai hari ini. Nilainya kecil nggak apa-apa, tapi rutin. Rutin. Iya, disiplin. Pakainya apa Pak? Si PNM si jago. Betul sekali. Iya, produknya produk yang dikelola oleh PNM Investment Karena Management. terjamin. Betul sekali. Terima Ya, kasih, terima kasih. Pak, sekali lagi atas waktunya dan pengetahuan. Sama-sama, terima kasih. Ini tadinya mau rencana setengah jam jadi 1,5 jam ya. Aman. Oke. Sekali lagi terima kasih waktunya ya. Iya. Mbak Ajeng, Mas Anfus ya. Mas apa? Mas bagus. Bagus. Terima kasih banyak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk teman-teman yang di sana telah menyaksikan podcast kami pada kali ini. Tetap stay safe dan selalu sehat selalu, dan jangan lupa bahagia, dan jangan lupa pula untuk mulai berinvestasi sejak dini. Bye bye. Salam sukses.